بسم الله الرحمن الرحيم يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب السما نحو السماء مترنما Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladzi man la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua BKM dan seluruh jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, kemudian anak-anak kita, anak-anak kecil yang pada malam hari ini, malam keempat, ikut meramaikan sholat tarawih yang kita laksanakan. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya berkeliling-keliling selama Ramadan ini masjid pertama yang memberi saya judul ceramah. Iya. Biasanya bebas saja, yang penting bicara, kata Nazir. Nah, ini ada judulnya ini. Dan judulnya berat. Puasa yang berkualitas. Nah, itu berat itu. Kalau dibuka di kitab-kitab tafsir, itu paling tidak ada 6. Supaya puasa itu berkualitas. Tapi coba kita ringkas 3 saja. Bagaimana itu puasa yang berkualitas. Apalagi waktunya cuma 15 menit. Nanti kalau lupa, tonton di YouTube. Subscribe, comment, like, and share. Lupa juga, saya kirim makalah. Apalagi sekarang, mudahnya mengaji ini. Tak mau menonton, tak mau membaca, tak mau ke masjid. Ya sudahlah. Usolli ala hadzal mayyiti, itu sajalah sudah. Apalagi yang bisa kita buat supaya berubah. Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana itu Ustaz? Supaya puasa kita berkualitas. Karena sudah kita laksanakan, ada yang 2 hari, ada yang sudah 3 hari. 4 dan 3 hari. 1, supaya puasa itu berkualitas. Ikhlas, itu nomor 1. Apa itu ikhlas? Saya kasih ilustrasi saja. Bapak Ibu pernah buat jus alpukat? Pernah ya? Mudah-mudahan semua pernah. Mungkin bukaannya pun itu juga tadi itu. Karena kalau saya jelaskan secara konseptual agak sulit memahami ikhlas itu. Lebih bagus pakai contoh jus alpukat aja lah. Biar lebih dekat dengan kehidupan kita. Itu gelas pertama kali Bapak Ibu isi dengan air putih. Kemudian diganti dengan jus alpukat. Proses mengganti itu bahasa Arabnya sama dengan ikhlas. Artinya itu mengganti sesuatu dengan sesuatu sampai penggantinya itu penuh. Apa maksudnya? Buang semua dari hati kita apapun motif puasa kecuali Tuhan. Itu maksudnya. Jadi ikhlas itu ada sesuatu di gelas, kita buang dia, kita ganti dengan yang baru. Namanya ikhlas. Kita mau puasa, ada sesuatu dalam hati kita mau puasa itu. Misal, takut sama anak, malu. Takut sama istri, yang lebih mengerikan takut sama mertua. Buang itu semua, ganti dengan Tuhan, ikhlas namanya. Gitu Pak, sesederhana itu memahaminya. Itu sebabnya disebut dalam Al-Quran Suratul Ikhlas. Maksudnya itu, buang semuanya dari hati kita kecuali Tuhan. Dia sebut Qul huwallahu ahad. Hanya Tuhan yang satu itu yang boleh ada dalam hati kita. Namanya itu ikhlas. Payah itu Ustaz, luar biasa susahnya. Luar biasa.
Harus latihan. Bagaimana melatihnya? Ya di awal-awal dulu nggak apa-apalah. Masih ada di situ sesuatu. Bisa jadi tadi karena anaknya aja kelas 1 SD, puasanya 5. Mamanya usianya 55 tahun, puasanya 2. Malu dia. Kalau dia malu karena anaknya belum ikhlas. Karena anaknya masih ada di hatinya. Anak-anak muda yang mau melamar calon istri, dia datang ke tempat mertua calon. Ayah, aku ini puasa 5 hari. Ikhlas karena Allah Ta'ala. Selama ada mertuamu dan calon istrimu di hatimu, tidak ikhlas. Buang itu dulu, ganti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dia puasa yang berkualitas. Bapak Ibu, mari kita introspeksi. Selama 3 hari ini, selama malam keempat ini kita tarawih, siapa yang ada dalam hati kita? Jangan dijawab, nanti ketahuan malu sama yang sebelah. Karena yang sebelah begitu juga rupanya. Ustadznya pun begitu juga. Susah-susah juga ikhlas ini. Main HP dia di masjid, main HP. Pas dekat awak tengok baca Quran. Pas jauh awak main game dia rupanya. Ini bocil-bocil FF ini begitulah itu. Main game dia rupanya. Tidak ikhlas. Bagaimana caranya? Pembiasaan. Inilah latihan di bulan Ramadan ini supaya ikhlas. Kalau puasa lillahi ta'ala disebut dengan puasa yang berkualitas. Saya belum berhasil Ustaz. Tidak ada orang yang langsung berhasil. Butuh proses. Mudah-mudahan di hari ke-30 nanti bersih hati itu, isinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku, puasaku, salat tarawihku, infakku, sedekahku, sahurku, lillahi rabbil alamin. Kuserahkan kepada Tuhan semesta alam. Ikhlas. Wahai Ibu yang saya muliakan, itu satu. Mudah-mudahan bisa kita resapi dan kita amalkan. Yang kedua, supaya puasa itu berkualitas. Menghindari semua yang membatalkan pahala puasa. Pahalanya, bukan puasanya. Kalau puasanya mudah, supaya tidak batal. Jangan makan, jangan minum. Habis dari kamar mandi, dia minum. Habis itu jalan dia keluar, dibuatnya kepalanya mereng. Dilapnya bibirnya supaya kering nampak. Tak ada yang tahu itu. Bukan yang itu. Yang paling pokok, hindari yang menghilangkan pahala puasa. Apa dia? Dalam Al-Quran disebut, salah satu sifat dari Bani Israel itu yang bisa menular ke kita, samma'una lil kadzib akaluna lis-suhd. Suka mendengar berita bohong dan suka makan makanan yang haram. Nah, inilah yang dua ini. Apa itu Ustaz berita bohong? Gosip. Atau film-film itu, banyak bohong itu. Tidak usah ibu-ibu urus artis itu mau bercerai, biarkan orang itu. Tidak ada kontribusi untuk pembangunan negara ini itu, biar aja dia cerai. Jangan diikuti itu beritanya. Buang-buang waktu itu, hilang pahala puasa dibuatnya itu. Apalagi ibu-ibu nonton curahan hati istri, ku menangis, siang malam dia nangis, biarkan aja di situ. Kalau itu dilakukan, hilang pahala puasa. Asik selingkuh aja kerjanya, pas mau di kuburan tercampak ke sungai. Nah itu, menghilangkan pahala puasa. Yang begitu-gitu. Apalagi bapak, jangan Pak, jangan kita tonton itu gosip. Malu juga awak. Masa awak jantan laki-laki keren, tontonannya gosip. Wah, nggak maco. Apalagi nonton TikTok. Kata istri saya, ada perempuan joget-joget di TikTok. Jangan tonton itu, hilang pahala puasa. Untung dia mau sama awak. Ini nggak mau dia. Itu pun perempuannya jelek, tapi difilter wajahnya supaya putih nampak. Ditipu-tipu kita. Menghilangkan pahala puasa. Itu dua Pak. Kita hindari itu supaya puasa kita berkualitas. Yang ketiga, ini yang paling penting. Ditulis oleh Imam Ghazali. Mempuasakan 3 unsur penting dalam manusia. 1.
puasa panca indera. 2, puasa pikiran. Yang ketiga, puasa hati. Ini kita yang hadir ini semua, itulah perangkat tubuh kita ini sebenarnya. Satu tadi, panca indera, fisik-fisik kita ini. Yang kedua, kita ini semua punya pikiran. Dan kita ini semua punya hati. Puasakan itu Bapak Ibu, yang 3 itu. Bagaimana caranya? Menurut saya mudah. Kerjakan amal yang baik, pasti puasa yang 3 macam itu. Kalau kita kumpulkan hadis-hadis Nabi yang menjelaskan tentang Ramadan, apa yang diprioritaskan, dikerjakan di sini, supaya puasa itu yang 3 unsur, paling tidak menurut saya, setelah saya lihat hadis yang banyak itu, 3 yang dianjurkan Nabi di bulan Ramadan itu. 1, perbanyak membaca Al-Quran. Itu nomor 1. Ramadan ini kita dengar, di mana-mana orang baca Al-Quran. Kita ikut. Kalau bisa Pak, khotam minimal 1 kali selama Ramadan ini. Berapa juz itu Ustaz? 30 juz. Berapa hari Ramadan? 30. Kalau begitu 1 hari cukup 1 juz. Berapa banyak itu 1 juz? 10 lembar. Solat berapa kali? 5 kali. Kalau dibaca saja 2 lembar setiap solat, pas 1 hari 10 lembar. Ada yang lebih mudah lagi, kata kawan saya. Baca 1 lembar sebelum solat, baca 1 lembar sesudah solat, pas 2 lembar. Ayo Pak, kita baca di Al-Quran minimal 1 kali khotam selama bulan Ramadan ini. Itu kalau kita lakukan, puasalah itu yang 3 hal itu. Karena kita tidak lalai. Itu sebabnya hadis yang mengatakan puasanya orang tidur itu ibadah, itu hadis lemah. Ditolak mungkar lagi kata sebagian pakar hadis. Bagaimana mungkin caranya Bapak bisa baca Quran sambil tidur? Dari mana itu ceritanya? Itu hadisnya lemah. Itu pula yang tersebar selama Ramadan ini. Saya mengajar studi kritik hadis di kampus. 3 yang paling populer hadis dhaif itu menyebar di mana-mana. Sumu tasihhu, itu bukan hadis. Puasa kamu supaya sehat. Itu 1. Yang kedua yang tadi, tidur ibadah. Dhaif, lemah, tertolak hadisnya itu. Apalagi awal Ramadan itu katanya apa? Rahmat, pertengahannya maghfirah, akhirnya itkum binadar. Tidak ada. Disebut Nabi, siapa yang qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu. Semua bulan Ramadan ini bulan maghfirah, tidak ada dibagi-bagi. Lemah hadisnya. Oleh sebab itu, kita kerjakan membaca Al-Quran itu supaya kita tidak tidur. Dan banyak tidur. Belum ada orang saya lihat mati kelaparan karena puasa di dunia ini. Belum ada. Yang banyak sekarang mati kekenyangan. Semua dimakaninya. Yang banyak sekarang. Penyedap-penyedap tuh mati dia. Itu penelitian yang dibuat oleh pakar-pakar. Di abad ke-21 ini, lebih banyak orang mati kekenyangan daripada kelaparan. Kali makanan. Oleh sebab itu, mari baca Al-Quran. Yang kedua, kata Nabi, perbanyak solat sunat. Perbanyak solat sunat. Dalam sebuah hadis, Nabi mengatakan, siapa yang solat sunat 12 rakaat, dibangun baginya 1 rumah di dalam surga. Paling tidak itu menurut kata pakar hadis, solat rawatib. Solat sunat sunnah. Ini kita kerjakan malam ini. Alhamdulillah. Bapak ibu-ibu hadir di sini. Insya Allah istiqomah ini sampai malam ke-30. Amin. Amin. Istiqomah Pak. Tidak apa-apa capek. Bapak kan cuma ikut-ikut. Imam ini yang capek. Salah rokaat viral. Padahal pikiran tadi mana-mana udah banyak. Sekarang ikut aja. Gitu. Salat sunat. Yang ketiga, kata Nabi, perbanyak infak dan sedekah. Yang 3 itu. Dulu sedikit. Sekarang kasihlah 10.000 1 hari. Selama Ramadan minimal adalah infak sedekah Bapak Ibu 300.000. Itu udah lumayan itu. Jadi itulah puasa yang berkualitas. 1 tadi, ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, hindari hal-hal yang menghilangkan pahala puasa. Yang ketiga, puasakan itu panca indera, pikiran, dan hati. Caranya, kerjakan 3 hal. Perbanyak baca Al-Quran, perbanyak solat sunat, perbanyak infak dan sedekah. Mudah-mudahan bisa kita amalkan Pak. Yang kecil-kecil dulu, tidak usah dulu kemana-mana kita.
Kalau lupa lagi, jangan lupa nonton. Ini mudah lupa, ini banyak masalah sekarang dalam kehidupan ini. Pas bangun pagi udah banyak kali masalah udah. Mudah-mudahan sarana-sarana ini mempermudah kita untuk belajar selama bulan Ramadan. Mohon maaf Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita amalkan, mari kita berjuang sampai akhir Ramadan sehingga kita bisa mendapat puasa yang berkualitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.